pagi untuk kita sekalian, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan, renungan untuk kita saat ini tertulis dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sikap yang mementingkan diri sendiri, sikap yang merasa lebih baik dari orang lain, juga terjadi di dalam persekutuan jemaat di Filipi. Dengan jelas, Paulus melihat sikap tersebut terjadi di dalam persekutuan mereka. Dengan keadaan seperti itu, Paulus khawatir akan kesatuan dan keutuhan jemaat di Filipi, di mana akan menimbulkan perpecahan di tengah persekutuan mereka jika sikap tersebut masih melekat di dalam diri mereka. Dengan keadaan yang seperti itu, Paulus mengajak jemaat itu untuk melihat dan meneladani bagaimana kehidupan Yesus sebagai upaya untuk mencegah akan terjadinya perpecahan yang mengancam kesatuan dari persekutuan jemaat di Filipi. Paulus dengan tegas menjelaskan bagaimana Yesus sebagai putra tunggal Allah, dia mau atau rela meninggalkan keilahiannya. Dia merendahkan diri menjadi manusia seperti kita. Dia mau menderita, dia mau disiksa, dan bahkan dia rela mati di kayu salib untuk memberi keselamatan dan menebus dosa-dosa dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sikap mau merendahkan diri, sikap menganggap orang lain sama pentingnya dengan kita, merupakan suatu hal yang sulit untuk kita hidupi dalam persekutuan sehari-hari. Namun dengan kebesaran jiwa, tekad yang kuat untuk melatih diri, dan yang lebih utama, mau melihat bagaimana kehidupan Yesus, maka hal yang kita anggap sulit tersebut tidak akan terasa sulit lagi untuk kita lakukan. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya dan orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus, Tuhan menuntut daripada kita supaya kita menjadi orang yang rendah hati, supaya kita menjadi orang yang mampu menghargai orang lain yang berada di sekitar kita dengan keadaan seperti apapun itu. Sehingga dengan sikap yang demikian, keutuhan dalam persekutuan kita setiap harinya akan tercipta dan jauh dari perpecahan. Amin. Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat firman yang telah kami dengarkan pada saat ini, mengingatkan dan mengajari kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, supaya kami senantiasa hidup di dalam hidup yang penuh dengan kerendahan hati. Tuhan menginginkan kami supaya kami menjadi orang yang mampu menghargai orang lain dengan keadaan apapun, sehingga dengan demikian ya Tuhan, akan tercipta sebuah persekutuan yang baik di dalam persekutuan kami sehari-hari, dan melalui persekutuan kami itu ya Tuhan, kami merasakan sukacita dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, mampukan kami di dalam setiap kehidupan kami untuk melakukan pekerjaan kami, terutama untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.